SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid Al-Muyassar, yang mana sekarang kita sampai pada bab At-Tawakkul, At-Tawakkulu, atau tawakal ya. Sering kita sebut dengan istilah tawakal, berserah diri. Naam, ta'rifuhu, pengertian tawakal lughatan secara bahasa adalah at-tafwid wal i'timad. At-tafwid, tafwid itu artinya menyerahkan. Wal i'timad, i'timad itu bersandar atau berpegangan, bergantung pada gitu ya, bisa berpegangan, bersandar, salah satu antum pilih lah dari itu. Itu makna tawakal secara bahasa, menyerahkan dan bersandar. Syar'an ya, secara syariat, huwa i'timadul qalbi 'ala Allahi wahdahu. Huwa i'timadul qalbi 'ala Allahi wahdahu. Dia adalah penyandaran hati kepada Allah semata. Ya, penyandaran hati kepada Allah semata. Nah, dari pengertian ini kita pahami bahwasanya tawakul itu adalah ibadah apa? Ibadah qalbiyah ya, ibadah hati. Ibadah hati, bukan ibadah fisik. Bukan ibadah fisik. Jadi dia merupakan ibadah hati. Sehingga tawakal itu tidak bertentangan dengan akhdhul asbab, mengambil sebab atau usaha. Ya, tawakal itu tidak bertentangan dengan mengambil sebab atau melakukan suatu usaha untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Nah, kemudian at-tawakkulus syar'i. Tawakal yang syar'i adalah huwallazi yajma'u thalathata umurin. Huwallazi yajma'u thalathata umurin. Huwallazi yajma'u thalathata umur, dia adalah yang mengumpulkan tiga perkara. Jadi tawakal yang syar'i, tawakal yang sesuai dengan syariat, itu adalah bentuk tawakal yang mengumpulkan tiga perkara. Artinya manakala tidak ada ya pada salah satu dari tiga perkara ini, maka dia belum menyempurnakan ketawakalannya kepada Allah. Yang pertama adalah al-i'timadu 'ala Allahi i'timadan shadiqan hakikiyan. Al-i'timad 'ala Allah. Al-i'timad 'ala Allah artinya apa? Menyandar kepada Allah dengan penyandaran yang shadiqan, penyandaran yang jujur, yang benar, ya, hakikian, penyandaran yang hakiki. Nah, penyandaran kepada Allah yang hakiki ini bisa dibangun dengan poin kedua ini, adanya athiqatu billah. Ya, athiqatu billah, percaya penuh kepada Allah. Percaya penuh kepada Allah maknanya percaya penuh dengan apa?
kekuasaan Allah dan pertolongannya gitu ya. Wa'tiqadu annal amra kullahu biyadillah, dan meyakini bahwasannya semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyandaran kepada Allah ini atau menyerahkan urusannya kepada Allah ini akan bisa benar-benar jujur gitu ya, jika didasari oleh at-thiqatu billah, kepercayaan kepada kuasa Allah yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada siapapun yang bertawakal kepadanya. Nah, kemudian yang ketiga, fi'lul asbabil ma'dzuni biha. Fi'lul asbabil ma'dzuni biha, yaitu melakukan sebab-sebab yang dibolehkan, yang diizinkan. Sebab-sebab yang dibolehkan. Maknanya sebab-sebab yang dibolehkan oleh siapa? Oleh syariat, ya. Oleh syariat. Jadi tidak boleh mengambil sebab-sebab yang dilarang. Misalnya, ya, sebab-sebab yang dibolehkan kalau misalnya seseorang ingin mendapatkan kecukupan harta misalnya. Maka selain dia menyandarkan diri kepada Allah, kemudian penuh kepada pertolongan Allah, yang berikutnya adalah dia mengambil sebab, yaitu dengan dia bekerja dengan pekerjaan yang halal. Nah, jika dia memenuhi 3 poin ini, maka Allah pasti akan mencukupinya. Dalam arti Allah akan memberikan apa yang menjadi keinginannya. Dan perkara tawakal ini, ya, tidak hanya dilakukan hanya dalam hal-hal duniawi, tapi juga dalam hal-hal yang bersifat ibadah. Sebagaimana Allah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya, dalam arti di sini seseorang manakala dia beribadah kepada Allah, maka wajib dia bertawakal. Dia berusaha secara zahir, dia tegakkan ibadah itu, kemudian secara batinnya dia berharap pertolongan Allah agar bisa mewujudkan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Menunjukkan bagaimana seorang hamba bertawakal kepada Allah, ya, dalam hal-hal perkara ibadahnya. Seperti misalnya Allah, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini juga bentuk tawakal. Ya, dia menyerahkan semua, ya, keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki semua keadaannya dan tidak memikulkan perkara, ya, kehidupannya itu kepada diri seorang hamba meskipun hanya sekejap mata. Ya, karena hamba tidak akan mampu untuk memikul beban itu. Ya. Sehingga seorang hamba itu tidak mampu untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya untuk dirinya kalau tidak dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu dalam salah satu kalimat yang paling menunjukkan tawakal kepada Allah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Ya, para salaf memaknakan la haula, tidak ada daya, ya, untuk menjalankan ibadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, wala quwata, dan tidak ada kekuatan litarki al-ma'asi, ya, untuk meninggalkan kemaksiatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi tidak bisa seseorang melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan jika tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakul ini juga, ya, erat kaitannya dengan perkara-perkara yang lain, ya. Perkara-perkara mubah, perkara-perkara halal, tidak ada masalah, ya, termasuk juga perkara duniawi. Ini dibenarkan, ya, seseorang bertawakal karena memang demikianlah keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah, kan gitu, ya. Wahai manusia, kalian itu adalah fakir di hadapan Allah, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal, ya, jangan hanya melulu erat kaitannya dengan mencari rezeki, tapi juga tawakal adalah
berkaitan dengan urusan-urusan agama, urusan-urusan ibadah dan ketaatannya kepada Allah. Jadi poin pertama al-i'timad 'ala Allah, kemudian ats-thiqatu billah, ini memenuhi ketetapan Allah yang bersifat apa? Ketetapan Allah yang bersifat syar'i, ya. Kita memenuhi ketentuan Allah yang bersifat syar'i dengan melakukan dua hal ini dalam kita bertawakal. Kemudian untuk poin yang ketiga, kita memenuhi ketetapan Allah yang berkaitan dengan ketentuan kauni. Karena ketentuan kauni kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terikat dengan hukum-hukum kauniyah. Seperti misalnya kalau seseorang lapar, dia harus berusaha untuk makan, menggerakkan badannya, kemudian mencari makanan yang dia bisa makan, kemudian dia membuka mulutnya dan kemudian mengunyah makanannya serta menelan makanannya. Itu namanya ketentuan yang bersifat kauniyah. Tiap-tiap kita terikat dengan sunatullah ini. Nah, manakala seseorang itu bertawakal dengan memenuhi dua ketentuan tersebut, ketentuan syar'i dipenuhi, ketentuan kauninya juga demikian, maka dia telah menyempurnakan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Nabi SAW bersabda tentang seekor burung yang terbang di waktu pagi meninggalkan sarangnya dalam keadaan lapar dan kemudian kembali dalam keadaan kenyang, ya. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kata Nabi, kalau seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benarnya tawakal. Nah, sebenarnya tawakal itu bagaimana? Ya, ini tiga hal ini ada di dalam tawakal tersebut. Al-i'timad 'ala Allah, ats-thiqatu billah, yang ketiga fi'lul asbabil ma'dzuni biha. Jadi seekor burung, kata Nabi SAW, seperti seekor burung yang dia terbang dari sarangnya dalam keadaan lapar di pagi hari dan sore hari dia kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Dan burung wallahu a'lam, sejauh yang saya tahu tidak pernah membawa makanan untuk keesokan harinya. Burung itu hanya terbang keluar dari sarangnya, cari makan, kenyang, dia balik. Besok begitu lagi, gitu ya. Besok begitu lagi. Artinya keyakinan dia, si burung ini, dan penyandaran dia kepada Allah itu sangat-sangat shadiqan, sangat-sangat apa? Jujur, sangat-sangat kuat. Terkadang orang itu ada yang menimbun sesuatu, itu salah satunya, ya, salah satu motivasinya atau dorongannya adalah khawatir besok tidak bisa memakannya, kan begitu ya. Besok tidak bisa mendapatkannya. Seperti misalnya seseorang itu, bukan berarti tidak boleh, ya, tidak masalah, selama itu bukan didasari oleh motivasi yang buruk. Tapi banyak juga orang itu yang ketika dia menyimpan sebagian hartanya, istilahnya menabung gitu ya, itu dalam kaitannya dengan kekhawatiran dia untuk keadaan di keesokan hari. Iya, kalau besok saya bisa makan, kalau tidak bisa makan, nah, ini kan ada cadangan uang untuk beli makanan, nah gitu. Sehingga apa? Sehingga i'timad 'ala Allahnya kurang jujur. Ya, i'timad 'ala Allahnya kurang jujur. Namun tidak mengapa kalau seandainya seseorang itu menabung itu dengan motivasi yang tidak demikian, ya, bukan karena khawatir untuk keadaan di masa yang akan datang, tapi ya dia mungkin memerlukan sesuatu yang perlu untuk dia mengusahakannya, dan salah satu bentuk mengusahakannya adalah dengan cara menabung. Misalnya dia ingin membeli atau mengganti motornya yang lama menjadi motor yang baru. Nah, dia membutuhkan kekurangan uang. Kalau misalnya dia menjual motornya yang lama, itu mesti akan butuh nambahi lagi, kan gitu ya. Nah, maka boleh dia menyisihkan sebagian uangnya untuk di kemudian hari dia bisa membeli motor yang baru, ya. Ini tidak ada masalah, ya. Namun kalau
dorongan atau motivasinya adalah takut dengan keadaan masa depan, nah ini yang bahaya. Makanya banyak asuransi itu ya, untuk menjamin masa depan Anda, nah gitu. Ya, ini bahaya ini. Ini banyak hal yang merusak agamanya. Yang pertama dari sisi asuransi itu sendiri gitu ya. Dia merupakan satu bentuk perjudian yang sifatnya tidak tampak. Kemudian yang kedua adalah apa? Adanya kekhawatiran terhadap masa yang akan datang. Orang-orang mengambil asuransi itu kan tujuannya untuk itu, biar jaga-jaga. Ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Artinya kalau seseorang itu meminta ya atau menyandarkan diri kepada Allah dan Allah telah menjamin siapapun yang bertawakal kepadanya pasti dicukupi, selesai. Tidak butuh asuransi, itu sudah sangat-sangat cukup ya bagi kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang mencukupi. Karena banyak juga orang itu yang ditakut-takuti dengan hal seperti ini, sehingga kemudian ditunggangi oleh orang-orang yang menginginkan untuk mendapatkan harta orang lain dengan cara yang batil, semacam asuransi dan semacamnya. Bapak sekarang masih muda, mungkin 20 tahun ke depan Bapak sudah mulai tua. Ya, sudah mulai tidak produktif lagi. Nah, untuk hari tua Bapak ini tentu membutuhkan biaya. Belum lagi nanti anak Bapak sudah semakin dewasa, nanti menikah dan macam-macam lah gitu ya. Harus dipersiapkan untuk masa depan mereka. Ketika Bapak sudah tua dan Bapak tidak memiliki simpanan atau jaminan apapun atau asuransi apapun, bukan hanya Bapak yang sengsara, anak Bapak juga sengsara kan gitu. Ya kan? Ini konsep yang salah ya. Jadi kita dilarang untuk merasa khawatir, takut untuk kehidupan yang akan datang dalam hal duniawi. Ya. Wajib bagi kita untuk bertawakal. Ketika kita memiliki perasaan khawatir, takut yang semacam ini, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian merasa takut dan khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Sehingga kemudian mudah bagi syaitan untuk menyesatkannya. Namun bukan berarti kemudian seseorang itu bertawakal tanpa mengambil sebab dan usaha. Tetap dia berusaha sebagai sebagai pelengkap dari ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun usaha yang dilakukan adalah dengan usaha-usaha yang dihalalkan atau dibenarkan. Namun bayangan rasa takut itu jangan pernah terjadi. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang mencukupi gitu ya, manakala kita bertawakal kepada Allah. Justru dengan hal-hal yang semacam itu yang kita kemudian merasa khawatir, takut masa depan saya nanti bagaimana, kalau kerjaan ya gajinya ya sak mini-mini wae misal gitu ya. Itu harus ditepis, harus dikuatkan ketawakalannya kepada Allah. Ini ada satu pengalaman pribadi saya ya. Enggak masalah saya ceritakan untuk ibrah saja. Jadi saya ini ketika bekerja, saya bekerja sambil kuliah, adik saya kuliah, dua-duanya ini tidak bekerja waktu itu ya, waktu semuanya masih bujangan. Ya, saya memiliki bapak ibu yang juga tidak lagi produktif, tidak lagi menghasilkan istilahnya gaji atau pendapatan. Jadi alhamdulillah semuanya melalui pekerjaan yang saya lakoni waktu itu. Dengan gaji yang bisa dibilang sangat kecil. Saya kalau tidak salah tahun 2008 atau 2009. Iya 2008 atau 2009 lah kalau nggak salah. Waktu itu saya bekerja di sebuah perkantoran penerbitan buku. Gaji saya pertama saya masih ingat sekitar kalau nggak salah 600 atau 500 ribu satu bulannya. Ya. Termasuk kecil deh, kecil di bawah UMR waktu itu, ya namanya di bawah UMR itu kecil sekali, jauh itu di bawah UMR. Terus sampai di berapa tahun saya bekerja itu sampai saya dapat gaji itu
1.800.000 atau berapa gitu. Itu berjalan kalau tidak salah sekitar 6 atau 5 atau 6 tahunan, 6 atau 7 tahunan. Namun alhamdulillah ya, dengan gaji yang segitu itu sambil tawakal kepada Allah ya. Ya ada saja tambahan-tambahan yang lain gitu ya, tambahan-tambahan yang lainnya. Kemudian dengan itu alhamdulillah tercukupi semua kebutuhan ya, kebutuhan keluarga kami. Kemudian juga terkadang juga kami bisa membantu adik yang kuliah. Ya, adik yang kuliah biayanya juga lumayan gitu. Alhamdulillah bisa mencukupi. Nah, setelah itu saya mulai menabung untuk modal menikah. Dan menikah ini waktu itu saya, karena usia waktu itu sudah mendekati 27 tahun ya. Saya menikah 27 tahun. Di usia 26 tahunnya saya berpikir, ini kalau saya terus-terusan santai seperti ini, saya nggak akan menikah. Maka saya berazam, punya tekad yang kuat. Nggak tahu gimana caranya, tahun depan saya harus menikah. Sudah, saya tawakal kepada Allah sudah. Nah, saya ambil usaha yang seperti biasa saya lakoni. Sedikit ada kelebihan saya tabung sampai alhamdulillah dalam 1 tahun itu memenuhi. Ya meskipun dengan kadar yang menurut saya waktu itu termasuk bondo nekat gitu ya menikah. Tapi alhamdulillah setelah menikah pun menambah 1 anggota keluarga lagi ya, yaitu istri saya kan gitu ya. Itu ya bisa mencukupi. Waktu itu ya, adik saya belum menikah, dua-duanya juga belum menikah. Artinya masih bergantung juga pada ya pendapatan yang Allah lewatkan melalui saya waktu itu. Alhamdulillah cukup gitu ya, cukup. Ya, cukup dengan ya untuk makan dan minum dan untuk keperluan yang lain alhamdulillah cukup. Dan waktu itu saya tinggal, orang tua tinggal dan saya tinggal ini menyewa seperti kos-kosan gitu ya, kos-kosan tapi yang besar. Yang awalnya itu saya hanya bayar 1 gitu ya, karena saya bisa tinggal bersama orang tua saya di 1 kos yang saya sewa itu. Setelah saya menikah saya menyewa 1 lagi, berarti 2 gitu, berarti 2 dengan pendapatan yang tidak jauh beda dengan yang saya dapatkan sebelumnya. Tapi alhamdulillah yang namanya istri ini juga punya rezeki sendiri gitu ya. Dengan saya memiliki istri ini juga akhirnya Allah berikan tambahan. Sampai akhirnya dari tempat yang kecil yang lebih murah kemudian naik ke nyewa yang lebih mahal gitu ya. Sampai terus punya anak, terus bisa nyewa ke rumah 1 gitu. Sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang. Dan tawakal kepada Allah SWT dengan tawakal yang kuat ini sangat luar biasa. Benar-benar akan Allah cukupi. Ya. Makanya Imam Ahmad itu kan pernah mengatakan, hari di mana yang paling aku merasa bahagia itu adalah hari di mana aku tidak memiliki makanan apapun yang bisa saya makan hari itu. Kenapa? Karena dia akan merasakan bagaimana rezeki Allah itu benar-benar Allah kirimkan kepada dia. Kalau misalnya antum punya uang, meskipun tidak punya untuk yang dimakan hari itu, tapi punya uang untuk beli, maka terkadang i'timad antum kepada Allah ini, bergantungnya antum kepada Allah itu belum sempurna. Kenapa? Karena si ono duit, ya kan? Si ono duit, kayak sarapan iso, kayak makan siang, makan malam, bahkan untuk 3 hari ke depan insya Allah masih terpenuhi, masih ada uang. Ya. Tapi coba kalau misalnya antum dalam kondisi tidak punya uang hari itu dan tidak punya makanan, kira-kira bagaimana? Langsung sholat sunnah 2 rakaat, berdoa ya sambil nangis-nangis, ya Allah kula luwe ya. Ya Allah saya lapar ya Allah, gak punya uang, gak punya makanan, ini makan apa ya Allah. Kan begitu. Contoh saja waktu pandemi, ya waktu pandemi. Saya juga merasakan bagaimana dampak pandemi itu di awal-awal itu luar biasa. Sampai karena nggak punya tabungan, karena memang uang itu yang kami dapatkan itu juga cukup untuk memenuhi kebutuhan semuanya, tapi tidak ada yang tersisa. Gitu. Jadi nggak ada namanya tabungan, itu nggak punya.
Sampai nyari-nyari di tas barangkali ada kelupaan. Dan alhamdulillah memang Allah berikan takdir lupa pada saat sebelumnya itu. Ada uang 100.000 itu di dalam tas itu, saya nggak ngerti. Saya bongkar-bongkar barangkali ada uang untuk hari itu bisa makan. Ketemu alhamdulillah 100.000. Nah, gitu. Waktu itu saya merasa doa saya lebih khusyuk dari sebelum-sebelumnya. Ya. Tawakalnya lebih kuat. Dan alhamdulillah sampai kemudian Allah kasih, ya Allah gerakkan hati para muhsinin, ya teman-teman yang baik. Akhirnya macam-macam sembako itu sampai seperti gudang sembako rumah saya akhirnya. Datang sendiri, saya nggak kemana-mana, datang sendiri semua. Ditelepon, Ustadz di rumah, iya di rumah. Nggak kemana-mana, mau kemana saya. Akhirnya dikirimi macam-macam. Sampai saya bisa bantu ke saudara-saudara yang ikut terdampak. Alhamdulillah. Tawakal kepada Allah SWT. Itu kunci ya, kunci. Dan itu ya mungkin karena sejak kecil saya sudah dilatih sama Allah ya dalam kondisi ekonomi yang sulit. Mungkin karena sebab itu tawakal kepada Allahnya sudah terbiasa gitu. Sudah terbiasa. Tapi ya memang namanya manusia kadang ada kepanikan. Ya. Namanya manusia ada kepanikan. Tapi kepanikan itu jangan sampai melalaikan kita dengan Allah SWT. Ya, jangan sampai membuat kita melakukan tindakan yang sampai mendatangkan murka Allah. Ya, kan ada orang itu yang karena panik dengan kondisi, dengan keadaan, akhirnya dia melakukan tindakan yang diharamkan, mencuri atau melakukan manipulasi dan seterusnya. Bahkan terkadang ada orang itu yang hanya untuk memenuhi gaya hidupnya, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu sampai rela untuk menggadaikan agamanya, ya, rela untuk wal'iyadzubillah sampai menjual dirinya, sampai menghilangkan rasa malunya, sampai kemudian manipulasi dan seterusnya. Nah, itu semuanya karena kurangnya tawakal. Makanya tawakal ini kata para ulama, tawakal ini nisful iman. Ada yang mengatakan dia merupakan separuh dari iman. Jadi tawakal dengan iman ini nggak akan bisa lepas. Kenapa? Karena tawakal itu akan muncul ketika orang itu memiliki keimanan kepada Allah. Makanya di situ dikatakan athiqatu billah wa'tiqadu annal amra kullahu biyadillah. Dia percaya penuh dengan pertolongan Allah dan meyakini bahwa semua urusan itu di tangan Allah. Ya, semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman itu sebetulnya dengan keimanan yang Allah berikan ini rahmat dari Allah, bukan untuk menyusahkan manusia. Ya. Bukan untuk menyusahkan manusia, tapi untuk memberikan kelapangan bagi hidup manusia. Iman ini. Salah satunya Allah berikan konsep tawakal ini. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupinya. Ini sudah janji Allah SWT. Nah, cuman terkadang seseorang itu tergesa-gesa. Seorang hamba itu terkadang tergesa-gesa. Ketika dia sudah bertawakal kepada Allah, kok kelihatannya belum ada solusi atau jalan keluar. Itu kemudian tiba-tiba dia sudah menyimpulkan bahwa sudah tidak lagi atau mengurangi akhirnya ya, mengurangi ketawakalannya kepada Allah, kemudian malah dia cenderung tawakal kepada selain Allah SWT, kepada makhluk, kepada usahanya sendiri ya, dan yang lain-lainnya gitu ya. Karena dia merasa tidak mendapat pertolongan dari Allah SWT. Padahal terkadang pertolongan Allah itu datangnya itu sangat halus kadang-kadang. Sangat tidak terasa. Tiba-tiba kita melewati begitu saja suatu keadaan yang kita butuhkan pertolongan Allah di situ, kita lewati dengan selamat, kita lewati dengan baik gitu. Tanpa terkadang kita rasakan pertolongan Allah sudah turun pada saat itu. Nah, kita lanjutkan di sini. Aqsamut tawakkul. Jadi pembagian tawakal ini ada salah satu aqsamin, ada 3 bentuk. Yang pertama adalah tawakkul ibadah. Wa huwa tawakkulu 'ala Allah wahdahu la syarikalah. Dia adalah bertawakal kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah di dalam tawakal ini.
Kemudian tawakkul syirkin, tawakal syirik. Kal i'timad ala ghairillah fima huwa min khasaisillah, seperti menyandarkan diri kepada selain Allah di dalam apa yang menjadi kekhususan bagi Allah. Maksudnya apa? Maksudnya berkaitan dengan sesuatu yang hanya Allah saja yang mampu untuk memenuhinya, gitu ya. Seseorang ketika menyandarkan dirinya kepada selain Allah dalam hal-hal yang Allah saja yang mampu untuk memberikannya, maka ini termasuk dari tawakal yang syirik. Seperti seseorang itu menganggap gurunya itu memiliki karomah misalnya ya, yang sangat luar biasa, sehingga dia berserah diri kepada gurunya. Pokoknya urusan guru saya, ini yang ngurusi guru saya pasti apa? Pasti selesai misal gitu ya. Dalam hal-hal yang sifatnya tidak dimampui oleh manusia secara umum untuk mengerjakan hal itu. Seperti menghilangkan mara bahaya ya, atau mendatangkan manfaat. Termasuk juga orang bertawakal berserah diri kepada benda-benda yang dianggap keramat. Man 'allaqa tamimatan wukila ilaihi, kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menggantungkan tamimat, jimat, maka akan diserahkan urusannya kepada jimat tersebut, atau nasibnya itu bergantung pada jimat tersebut. Artinya di sini menunjukkan justru orang yang menyerahkan urusannya kepada selain Allah itu justru akan merugi, justru akan apa? Akan mengalami kebinasaan. Ya, karena nanti Allah tidak akan memberikan pertolongannya kepada orang tersebut. Tapi sangat disayangkan banyak orang yang demikian ya. Dia misalnya ingin mendapatkan kekayaan melalui pekerjaan jualannya misal gitu ya. Nah, dia cari cekelan misalnya, kalau orang Jawa ngomongnya cekelan. Akhirnya datang ke seorang kiai atau seorang dukun, minta cekelan tadi, dikasih apa? Cincin misalnya. Ya, ini cincin, ya, tapi jangan diyakini cincin ini yang bisa mendatangkan kekayaan. Tetap yakinlah bahwa Allah yang menurunkan kekayaan kepadamu. Cuman cincin ini sebagai perantara. Nah, ini. Awalnya syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena cincin bukan sesuatu yang layak untuk menjadi sebab orang mendapat rezeki. Ya. Tapi dia yakini itu sebab untuk bisa mendatangkan rezeki. Awalnya syirik kecil, dipakailah cincin itu. Ya, pakai jualan kok Allah kasih istidraj gitu ya. Allah jadikan dia kaya melalui itu. Bukan melalui itu sebenarnya, Allah menjadikan kaya, tapi apa? Sebagai bentuk istidraj dia. Nah, akhirnya suatu ketika cincin itu hilang gitu ya. Dia lupa naruhnya di mana, hilanglah cincin itu. Maka dia kemudian akan merasa dalam hatinya bahwa dengan hilangnya cincin ini pasti nanti akan kembali ke keadaan semula misal gitu ya, atau nanti akan berkurang nanti, atau nggak laris male jualannya niki gitu ya. Nah itu nanti arahnya mengarah kepada syirik besar, karena sudah menggantungkan, memasrahkan diri kepada benda tersebut. Mungkin akan muncul was-was gitu ya, nggak pakai cincin ini yang kok nggak payu dagangan misal gitu ya. Nah itu karena sudah ketergantungan hati kepada cincin tersebut. Ini syirik besar ya, tawakkul syirkin ya, tawakkul syirkin. Wa kal i'timadil kulli awil juz'i 'alal asbab. Dan seperti menyandarkan baik secara keseluruhan atau sebagian kepada sebab. Ini bisa kita contohkan dengan ungkapan banyak orang yang mengatakan bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Ini poin kedua ini. Ya, maksud daripada menyandarkan secara keseluruhan atau sebagian kepada sebab. Ya, misalnya dia mengatakan dengan kerja keraskulah ya saya bisa sukses. Melalui kerja keras saya ini saya bisa kaya misalnya. Atau melalui kerja cerdas saya, bukan keras ya, kerja cerdas saya jadi berhasil. Ini juga tidak benar gitu ya.
Tapi wajib bagi kita untuk menyandarkannya kepada Allah. Hadza min fadli rabbi, kata Sulaiman, Nabi Sulaiman kan gitu. Jangan seperti Qarun ya. Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua ini diberikan kepadaku karena aku berilmu. Karena aku memiliki kecakapan, kepandaian untuk mencari rezeki. Nah, kemudian yang ketiga taukil. Apa yang dimaksud dengan taukil? Huwa antuniba syakhsan yaqumu bi'amalin bin niyabati anka. Bi'amalin bin niyabati anka mimma yaqdiru alaihi wa huwa jaizun. Huwa antuni basyakhson. Taukil itu adalah engkau mendelegasikan gitu ya. Apa mendelegasikan itu? Memberikan kuasa atau juga mewakilkan misalnya. Engkau mewakilkan kepada seseorang atau engkau mewakilkan seseorang gitu ya, atau mendelegasikan seseorang, syakhsan ini seseorang, yaqumu bi'amalin ya, untuk menjalankan suatu pekerjaan bin niyabati anka ya, yang menggantikanmu, maksudnya begitu, maksudnya sebagai perwakilanmu lah gitu ya. Niyabah itu ya dari kata tadi anabayunibu atau nabayanubu ya, yang artinya tadi mewakilkan. Jadi amal yang kau wakilkan tadi itu maksudnya. Mimma yaqdiru alaihi, dari apa yang dia mampu untuk mengerjakannya. Dia mampu untuk mengerjakannya. Wa huwa jaizun, yang demikian ini dibolehkan. Seperti seseorang mempekerjakan orang lain gitu ya, atau mewakilkan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Tapi pekerjaan itu bisa dilakukan olehnya. Maka ini boleh ya. Bukan tawakul ya, tapi taukil namanya. Taukil. Nah, cuman dalam hal taukil itu tidak boleh disertai dengan tawakul. Paham maksudnya? Maksudnya gini, saya sudah mengangkat Mas Maulana untuk jadi manajer perusahaan saya. Pastinya nanti sukses. Pendapatan nanti mesti naik. Nah, itu namanya tawakul. Taukil disertai apa? Tawakul. Karena yang menentukan sukses tidaknya perusahaan siapa? Allah SWT, bukan Mas Maulana. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, begitu. Saya kalau sudah mewakilkan pekerjaan ini kepada Mas Dedi, mesti nanti selesai sudah. Pasti sukses. Nah, itu namanya tawakul. Taukilnya didasari oleh tawakul. Oleh karena itu dulu di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika panglima perang itu tidak pernah digantikan, yaitu Khalid bin Walid, dalam suatu peperangan Umar bin Khattab ketika sudah mulai banyak mendengar perkataan orang-orang bahwa kalau perang itu selalu dipimpin oleh Khalid bin Walid, mesti menangi. Nah, ini. Mulailah Amirul Mukminin merasa khawatir dengan akidah umat. Akhirnya apa? Digeserlah Khalid bin Walid, diganti Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu, waktu perang ke Persia itu ya, melawan Persia itu. Diganti, digeser. Yang jadi panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya di sini kalau orang-orang sudah mengatakan demikian, berarti kan sudah mulai memalingkan apa? Ketergantungan hatinya gitu. Yang seharusnya kepada Allah semata diarahkan kepada sahabat Khalid bin Walid waktu itu. Ya, meskipun di masa itu jelas tidak mungkin ya para sahabat itu seperti itu, akan tetapi sudah mulai adanya kekhawatiran Amirul Mukminin, ya, terutama orang-orang yang baru masuk Islam di masa-masa itu kan gitu ya. Sehingga dikhawatirkan dengan figur Khalid bin Walid yang selalu menjadi pimpinan perang, yang selalu diberikan kemenangan oleh Allah karena
ya, dia dijuluki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Saifullahil Maslul gitu ya, pedang Allah yang terhunus yang tidak mungkin pernah patah selama-lamanya gitu. Nah, itu agar supaya orang-orang tidak menyandarkan hati kepada Khalid bin Walid, ya, kemenangan itu kepada Khalid bin Walid, maka Amirul Mukminin mengganti ya panglimanya dengan sahabat yang lainnya. Nah, wal farqu baina tawakkuli wat taukil. Perbedaan antara tawakul dan taukil. Taukil itu memberikan perwakilan gitu ya. Mewakilkan istilahnya, mewakilkan lah gampangannya. Anat tawakkula, adapun tawakul amalun qalbiyun batinun. Jadi dia amal hati yang tidak terlihat. Tawakul itu nggak bisa diketahui ya. Misal ada orang yang melakukan taukil tapi tawakalnya kepada Allah. Nah, pada saat mentaukil ini kelihatan, tapi kalau tawakalnya kan nggak kelihatan. Gitu. Nah, di sini wat taukil amalun zahirun, sedangkan taukil itu amal yang zahir, amal yang kelihatan. Misalnya saya nunjuk ya, Mas Dofri misalnya. Mas Dofri, tolong Anda jadi wakil saya untuk menyelesaikan masalah di sana misal gitu ya. Nah, ini namanya taukil. Ya, namanya taukil. Nah, tawakulnya dalam hati. Ya Allah, saya telah mengambil usaha, yaitu telah mewakilkan permasalahan ini kepada Mas Dofri. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepadanya untuk menyelesaikannya. Nah, itu namanya tawakul. Tawakalnya di situ. Ya. Dan taukil boleh, ya. Taukil diperbolehkan. Kemudian ad-dalilu 'ala tawakkuli, dalil ya atas tawakal ini diantaranya ya ini salah satu dari ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang tawakal. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah maka hendaklah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Nah, di sini bentuk syarat istilahnya ya. Dalam bahasa Arab namanya bentuk kalimat yang mengandung syarat. Yang mana orang kalau dia itu dikategorikan mukmin mesti dia bertawakal kepada Allah. Nah, sehingga tawakal dengan iman itu erat kaitannya, tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, insya Allah untuk doa ini kita baca pada pertemuan berikutnya. Panjang ini doa ini. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh ya, berkaitan dengan mengambil sebab tadi yang kaitannya dengan sebab ini, terkadang seseorang itu mengambil sebab, sedikit dia mengambil sebab itu bisa mendatangkan keberhasilan dari Allah SWT. Terkadang juga ada orang yang sudah mengambil sebab dengan cukup lama, akan tetapi Allah belum memberikannya. Maka yang seperti ini tidak atau menunjukkan bahwasanya ketentuan bahwasanya keberhasilan atau kegagalan bukan semata-mata dari karena sebab. Nah, itu. Ya, banyak kan orang yang begitu, orang yang sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, sudah sangat bagus sekali untuk mengatur urusan-urusannya, tapi tidak Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang dia harapkan. Tapi ada orang yang sedikit mengambil sebab, kemudian melalui jalan itu Allah kemudian memberikan keberhasilan untuknya. Padahal dia hanya bekerja, masih baru melangkah satu atau dua kali langkah, sudah diberikan titik terang oleh Allah untuk meraih kesuksesannya, kan begitu. Sehingga usaha akhdul asbab ini tujuannya adalah untuk memenuhi ketentuan kauniyah Allah saja, tapi tetap bahwasannya akhdul asbab bukan menjadi apa? Bukan menjadi
perkara yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang. Ya. Yang menentukannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama itu berselisih tentang akhdul asbab ini. Apakah akhdul asbab ini merupakan hal yang diwajibkan dalam tawakal ataukah tidak? Ya. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan wajib mengambilnya sebagai sunnah kauniyah Allah. Ada yang mengatakan tidak perlu. Orang sudah kalau tawakal itu mesti dikabulkan atau dipenuhi oleh Allah kebutuhannya. Saya pernah baca di sebuah kitab ya. Wallahu a'lam ini kisah yang sahih atau tidak. Pernah ada seseorang itu yang ingin membuktikan bagaimana Allah itu mengirimkan rezekinya kepada dirinya. Karena dia meyakini bahwa tiap-tiap makhluk itu Allah berikan rezeki untuknya. Tapi ini butuh ketawakalan yang kuat. Orang ini masuk ke dalam suatu gua. Dia duduk di gua tersebut. Dia tidak melakukan apapun di gua itu kecuali sholat ya tentunya ya. Ketika itu dia sudah menyelesaikan waktu sholatnya, dia duduk di gua tersebut berdiam diri sambil dia bertawakal kepada Allah. Ya Allah, ya saya bertawakal kepadamu kalau memang engkau telah menakdirkan aku mendapatkan rezeki di waktu ini, maka kirimkan rezeki itu kepadaku tanpa aku harus menjemputnya. Duduklah dia di dalam gua itu. Tidak beberapa lama datang sekelompok orang yang kayak pedagang begitu ya, melewati gua tersebut dan kemudian ikut masuk ke dalam gua itu untuk beristirahat. Ini di waktu malam. Masuklah dia, kemudian ketika menyalakan obor api, tampak kelihatan ada orang yang duduk di dalam gua tersebut. Maka orang-orang ini mengajak bicara sama orang tersebut, namun orang ini berusaha untuk diam. Tidak ngomong sama sekali. Maka orang-orang pedagang ini berkesimpulan, jangan-jangan orang ini kedinginan. Karena memang waktu itu sangat dingin. Orang ini kedinginan, dia lapar, butuh makan. Karena kedinginan dia tidak bisa menguasai kondisi dirinya. Kondisinya saat ini sedang tidak sadar. Maka disuapi makanan. Orang itu ngambil makanan, disuapi. Ditempelkan di mulutnya tidak dibuka sama orang ini. Tidak dibuka. Akhirnya yang terjadi, orang-orang ini berpikir mungkin karena saking kedinginannya, ya, orang ini tidak sanggup untuk membuka mulutnya. Akhirnya dicongkel sama pisau. Nah, ketika mau dicongkel itu dia tertawa. Kok kaget langsung orang itu. Di cerita kitab itu gitu. Tertawa. Akhirnya terus kemudian orang-orang ini pada bertanya, apa keadaanmu kok sampai seperti ini, itu apa maksudmu gitu. Akhirnya dia cerita bahwa maksud saya kedatangan saya di gua ini dengan keadaan seperti ini itu saya ingin membuktikan bagaimana Allah itu memberikan rizkinya kepada saya. Sampai seperti itu. Ya. Contoh saja orang sakit ya, kita tahu orang sakit sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah tidak bisa lagi untuk cari makan. Tapi Allah kasih makan dia kan. Dari perawat datang ngasih makan. Ini urusan nanti bayar apa enggak itu urusan belakangan. Tapi rezekinya sudah nyampe ke dia gitu. Paham ya? Rezekinya kan sudah nyampe ke dia. Ya. Makanan. Kadang dia nggak bisa makan. Disuapi sama anggota keluarganya. Kalau sudah nggak bisa makan, pakai infus. Ini infus juga makanan kan gitu. Artinya Allah kirim makanan itu ya kepada siapa yang Allah sudah takdirkan apa rezeki itu untuk sampai kepada dirinya. Makanya ada diskusi antara kalau tidak salah Imam Syafi'i sama Imam Malik kalau nggak salah itu ya. Diskusi antara guru dan murid. Diskusi yang masyhur ini. Imam Malik mengatakan tanpa akhdul asbab, tawakal itu akan mendatangkan kecukupan dari Allah SWT. Imam Syafi'i mengatakan ya wajib mengambil sebab dulu gitu. Karena apa? Memenuhi ketentuan kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Wah, dua-duanya berdebat. Akhirnya Imam Syafi'i ingin membuktikan bahwa orang itu kalau ingin mendapatkan sesuatu harus kerja dulu sambil tawakal kepada Allah. Nah, singkat cerita dia mendapatkan makanan gitu kan dari hasil usahanya melalui usaha dan tawakalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang kepada gurunya, "Wahai guruku ini, loh, aku mendapatkan makanan ini dari ketawakalanku dan usahaku dalam mencari yang halal. Maka aku mendapatkannya."
Imam Syafi'i ingin menunjukkan bahwasanya apa yang dipahami gurunya itu keliru. Nah, setelah itu Imam Syafi'i membagi makanannya kepada gurunya. Maka gurunya makan sambil makan dengan Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan untuk membenarkan pendapatnya, lihat apa yang aku makan saat ini. Aku bertawakal saja kepada Allah, kau yang berusaha, kau yang mengantarkan makanannya kepadaku. Gitu. Jadi intinya di sini al-akhdhul asbab ini bukan penentu ya, bukan penentu. Seseorang itu terkadang mengambil sebab dengan sebab yang sedikit, itu terkadang dengan kekuatan tawakalnya Allah bisa penuhi. Terkadang sama sekali tidak bisa mengambil sebab, Allah juga penuhi dengan ketawakalannya gitu ya. Terkadang butuh juga mengambil sebab yang banyak dengan tetap bertawakal kepada Allah, baru Allah memberi jalan. Ya. Tapi yang jelas mengambil sebab ini bukan penentu seseorang itu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketawakalannya yang kuat itulah yang akan menentukannya. Namun tetap mengambil sebab yang dibenarkan. Nah, kita tutup dulu ya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.